Shalom saudara, kita ketemu lagi di dalam ibadah doa malam Gereja House of Kana. Kasih Bapa di surga akan selalu mengisi hari-hari kita, di mana sampai malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan. Untuk itu, sebelum kita beribadah, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau begitu baik, begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau tinggi, luhur, agung dan mulia. Karyamu selalu ada tercipta atas kehidupan kami hari ke hari, ajaib adanya. Di mana pada malam hari ini Tuhan, kembali Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama, lewat pujian penyembahan, juga sharing firman, yaitu kebenaran-Mu ya Tuhan yang telah memerdekakan kehidupan kami. Biarlah setiap kami ya Tuhan, seluruh jemaat House of Kana, juga para pemirsa yang ada, diberkati secara luar biasa, dan lewat pujian penyembahan kami Engkau bertata atasnya. Nama-Mu senantiasa dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Kami mulai ibadah ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, nama-Mu yang kudus ya Bapa, nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaan, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Sama-sama katakan berseru. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Amin. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doamu. Yesus hanya
Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni kami jika kami selama ini selalu meminta pertolongan ke orang-orang lain, mengandalkan orang-orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan hal-hal yang bersifat fana Tuhan. Sementara Engkau menunggu kami untuk berkata-kata di dalam doa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Biarlah Tuhan, kami ingin selalu bercakap secara intim, secara romantis dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan roh doa, roh puji-pujian, roh worship dalam hati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah karakter Kristus boleh turun dan menjadi etika yang mereka hidupi sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, etika menurut Roh Kudus adalah tema bulan Juli Gereja House of Kana. Malam ini kita akan belajar bersama-sama etika dalam perkataan atau berbicara. Setiap hari kita tahu bahwa kita pasti mengeluarkan perkataan. Kita mau belajar malam hari ini bersama perkataan-perkataan yang sudah kita ucapkan di hari-hari yang lalu sampai malam hari ini. Apakah itu sudah seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita? Kita tahu bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita, biarlah itu dapat selalu memberkati orang lain, juga memberikan kata-kata yang positif untuk membangun setiap saudara-saudara kita sedang dalam kesusahan, sedang dalam masalah, juga kata-kata yang menghibur, di mana kita percaya firman Tuhan yang sudah kita pelajari dari hari ke hari, itulah adalah perkataan-perkataan yang harus kita bagikan kepada setiap orang yang memerlukannya. Dan kita juga harus memiliki kejujuran di dalam berkata-kata untuk tidak memiliki hati yang menipu, baik kepada manusia, terlebih kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini dalam keadaan yang mendesak, situasi, kondisi yang tidak menentu, banyak orang-orang yang memerlukan perkataan-perkataan yang dapat menguatkan setiap iman mereka. Untuk itu, kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 29. Firman Tuhan berkata dengan jelas, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Roh Kudus yang ada di dalam kita pasti akan mengajarkan hal yang benar. Perkataan-perkataan yang dapat menguatkan, menghibur, bahkan yang lemah, yang sudah putus asa, yang tidak berpengharapan, menjadi bangkit kembali imannya oleh setiap perkataan-perkataan yang kita berikan kepada mereka. Di dalam kebenaran firman, kita juga harus tahu bahwa pada saat kita memiliki kerinduan untuk dapat berkata-kata dengan benar, dengan jujur di hadapan Tuhan, untuk berbagi kasih kepada sesama kita manusia, Tuhan pasti akan membalasnya dengan berkat yang berlimpah-limpah bagi setiap kita. Di dalam Amsal 12, kita lihat firman Tuhan. Amsal 12 ayat 14a, "Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan." Saya ulangi, Amsal 12 ayat 14a. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Jelas, saudara. Setiap perkataan-perkataan yang seturut dengan etika yang Roh Kudus ajarkan kepada setiap kita untuk kita perkatakan dari hari ke hari, itu kita pasti akan dikenyangkan olehnya.
Kalau pada saat kita sudah lahir baru sampai hari ini, siapapun saudara dan saya masih mengeluarkan kata-kata yang sia-sia sama seperti sebelum kita lahir baru, biarlah malam hari ini menjadi titik balik bagi setiap kita untuk kita mau berubah. Karena etika dalam berbicara, biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari setiap kita itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang telah memerdekakan setiap kehidupan kita. Di Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan juga berkata dengan jelas, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jelas, saudara. Kalau saudara dan saya suka menggemakan setiap kebenaran firman Tuhan dari waktu ke waktu, pagi, siang, malam, saudara pasti akan hidup. Dan berkat itu akan turun atas setiap kita. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dan saya masih suka menggemakan perkataan-perkataan yang kotor, yang jahat, yang mengutuk, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kematian itu yang menjadi bagian kita. Bahkan kutuk itu akan turun atas setiap kita. Untuk itu, kita perlu perhatikan untuk selalu menjaga hati agar tetap bersih di hadapan Tuhan, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu sungguh memberkati sesama, baik orang yang mendengarnya maupun kita pribadi yang mengucapkannya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada satu kisah di Bilangan 14, kita buka Bilangan 14. Di sini dengan jelas firman Tuhan berkata, ayat yang ke-28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini kita tahu ceritanya, saudara, pada saat Musa mengutus ke-12 pengintai untuk menjelajah, menyelidiki tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan sebelumnya kepada mereka untuk mereka duduki. Sepulang dari ke-12 pengintai ini memberi laporan kepada Musa dan bangsa Israel, 12 dari pengintai, hanya 2 yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif, baik kepada Musa maupun kepada seluruh umat Israel. Selebihnya, 10 orang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Mereka penuh ketakutan sehingga mempengaruhi seluruh umat Israel pada saat itu untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi mempercayai akan kuasa dan janji Tuhan yang begitu besar atas setiap mereka, yang mereka sudah lihat sebelumnya. 10 kutuk di Mesir, membelah Laut Merah, memberi makan roti mana dan burung puyuh, juga air keluar dari batu karang, dan lain sebagainya. Masih banyak keajaiban-keajaiban yang mereka alami. Tetapi dari 10 pengintai yang mengeluarkan perkataan yang sia-sia di hadapan Tuhan, mereka semua menjadi ciut hati. Dan apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Seperti tadi yang kita sudah baca, bahwa pada saat mereka bersungut-sungut, dikatakan di ayat 28, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Mereka berkata, lebih baik kami mati saja atau kembali ke Mesir. Mereka menyia-nyiakan akan begitu besar janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka. Tapi lihat,
dua pengintai yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yang memiliki roh Tuhan yang perkasa yang tinggal di dalam setiap kita hari ini, memperkatakan perkataan yang membangun, positif, dan memberkati. Kaleb dan Yosua. Biarlah setiap kita boleh sama menjadi seperti Kaleb dan Yosua dalam arti rohani, yaitu roh Allah yang ada pada setiap kita itu dapat memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Kebenaran firman Tuhan, biarlah itu menjadi setiap kita untuk boleh memperkatakannya dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Apapun masalah yang sedang kita alami saat ini, stop mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Apapun itu. Kalaupun juga kita masih suka memperkatakan perkataan yang sia-sia untuk orang lain, juga mulai malam hari ini kita belajar mau stop untuk tidak lagi melakukannya. Dan apapun yang kita perkatakan, biarlah seperti di awal tadi saya katakan, memiliki etika menurut Roh Kudus dalam perkataan atau berbicara, itu sungguh-sungguh dapat terjadi atas kehidupan kita. Terlaksana dengan baik, mau belajar terus dari hari ke sehari, kita tahu bahwa hidup ini adalah belajar dari Roh Kudus untuk dapat boleh semakin hari kedapatan semakin besar iman kita, iman percaya kepada Tuhan, dan bertumbuh dewasa secara rohani di hadapan Tuhan untuk Tuhan dapat mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Dan sebagai ayat penutup di Matius 12 ayat 36, ini akan mengingatkan pada setiap kita untuk kita selalu berhati-hati dalam berbicara atau mengeluarkan perkataan. Dikatakan di sini Matius 12 ayat 36, Yesus sendiri yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Saya ulang, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh menyadari untuk selalu menjaga hati, perkataan, dan sikap untuk Tuhan dapati dari hari ke sehari, saudara dan saya hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap firman yang sudah kita dengar malam hari ini sungguh dapat tinggal tetap dalam hati kita, yang akan menumbuhkan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan kembali Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar untuk dapat menjadi saksi Yesus, saluran berkat Tuhan dimanapun saja kita berada, lewat perkataan-perkataan yang membangunkan kehidupan rohani menjadi dewasa di hadapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan menjadi pembelajaran atas setiap kami. Kalau di hari-hari yang lalu kami masih mengeluarkan perkataan yang sia-sia di hadapan-Mu, apapun itu bentuknya, ampuni kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus, sadarkan kami untuk tidak lagi mengulanginya, tetapi mau belajar sungguh-sungguh dari Engkau ya Tuhan. Oleh Roh-Mu ya Bapa yang ada pada setiap kami, untuk mulai malam hari ini ke depan, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami itu dapat memberkati sesama, dan kembali nama-Mu Bapa di surga dimuliakan di atas segala yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan kembali berpisah, tapi kami percaya Roh-Mu selalu ada dalam setiap kami
menyatukan kami dalam kasih-Mu yang sempurna ya Bapa. Kami terima berkat yang daripada-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama-Mu yang berkuasa, satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus. In Christ alone, datanglah Roh Kudus untuk dapat selalu berkuasa kehidupan kami. Maranatha Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di dalam ibadah raya Gereja Sofkana di hari Minggu mendatang. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.